Pasalnya yaitu 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu terkait dengan ujaran kebencian terhadap suku, sara, yang dimana ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hari ini kita akan laporkan, ini kita mendampingi Beni Sihabuddin Shogir, ya ini adik dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, melakukan upaya pendampingan terhadap Beni Sihabuddin Shogir, adik Dinar Kendi, untuk melaporkan salah satu TikTokers, ya ini yang dalam akun TikToknya Resbob ya, gitu. Nah, dalam video yang beredar sejak kemarin malam kami lihat ada pernyataan-pernyataan tendensius yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar budaya, antar golongan, yaitu sara, yang dimana membawa-bawa nama suku Sunda. Lalu dari pelapor, ya ini Beni Sihabuddin Shogir, adalah merupakan etnis asli yang berasal dari Sunda. Maka sebab beliau memiliki kewajiban moral, ya ini untuk melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ras, terhadap suku, sara, ya, yang hari ini kita laporkan di Polres Jakarta Selatan, gitu. Oke, Bang Beni sebagai orang Sunda sendiri melihat statement tersebut mungkin gimana sih Bang? Apa yang timbul dalam hati atau pikiran Abang Bang? Saya sebagai asli orang Sunda, terutama kakak saya juga asli orang Sunda, Dinar ya. Dia sangat mencederai suku dan ras saya gitu loh. Dan artinya anak ini udah beberapa kali ya ada tendensius kepada pribadi, kali ini ada masalah juga tentang ras dan suku, dan menurut saya ini anak ini harus tindak lanjuti lewat jalur hukum dan harus dibimbing lewat jalur hukum, gitu aja sih. Tapi Kak Dinar sendiri tadinya ingin hadir juga. Tadinya ingin hadir juga, tetapi Kak Dinar lagi ada halangan pekerjaan di luar kota. Kalimat apa sih yang membuat Kak Beni terpilih? Yang dia lontarkan, yang saya lihat ya dari video tersebut, yang berisi bahwasannya semua orang Sunda itu ya kata-katanya kasar sekali gitu loh, bahasa binatang gitu loh. Nah menurut saya itu sangat tendensius ya, terutama suku Sunda gitu loh. Ini kita itu apa ya namanya, jangan terlalu inilah. Kalau mau nyari viral lah dengan yang make sense gitu loh. Jangan terlalu tendensius kepada ras atau suku, gitu aja sih menurut saya. Mas, Peggy sendiri cukup geram gak sih mendengar statement kayak gitu? Sangat marah gitu, sangat marah. Makanya kali ini saya melaporkan bersama teman-teman LBH dari PB Semi untuk melaporkan si Resbob ini alias si Firdaus ya namanya ya. Bang, si Resbob sendiri kan juga udah permintaan maaf. Nah, akan terus dilanjutkan proses hukum apa? Silakan, Resbob silakan minta maaf. Tapi kali ini saya tidak akan ngasih kamu kesempatan untuk minta maaf karena ini udah tendensius. Aku akan kejar kamu, kamu harus didampingi, kamu harus selesaikan lewat hukum. Ada masalah pribadi mungkin? Tidak ada, tidak ada. Karena Saya merasa tersentuh aja karena saya asli orang Sunda, orang tua saya orang Sunda, budaya saya Sunda, leluhur saya Sunda. Makanya saya untuk Resbob, lihat aja nanti ya. pernah ketemu langsung atau Belum. Gitu. Bang, tadi lapor ini bang, lapor ini pribadi atau ada dorongan dari orang lain? Ini kayaknya semuanya dari salah satu saya pribadi didampingi oleh LBH dari PB Semi gitu. Jadi kita dari LBH juga gitu. Bang, tadi Abang bilang beberapa kali tuh, bisa dijelaskan beberapa kali itu sih Facebook? Sebenarnya saya nggak mau ngutip ya yang ke belakang-belakang, mungkin itu tuh ada salah satu konten dia tuh yang membahas tentang internal ya kepada yang dulu tuh Kak Azizah gitu loh. Kak Azizah itu orang ini lagi gitu loh. Kenapa sih ngomongnya ini apa sih ya namanya, udah nyerang pribadi orang gitu, sekarang nyerang suku atau ras gitu loh. Dan menurut saya ini anak harus ini sih harus dibimbing sih kayaknya gitu.
terlalu liar sih menurut saya. Kang, artinya tidak ada tuh pintu damai walaupun udah secara terbuka permintaan maaf itu. Kalau saya pribadi dan keluarga saya, silakan dia minta maaf, silakan. Tapi kalau saya nggak mau ada damai. Baik. Lanjut aja. Minta maafnya ke majelis hakim saja. Ah. Proses hukum silakan di Proses sana hukum minta biar maaf. berjalan, gitu. Gitu loh. Oke. Tapi proses hukum tetap harus berjalan untuk sebagai pelajaran terhadap warga negara yang berpotensi memecah belah bangsa. Betul. Persatuan kebangsaan. Sunda, Jawa Barat, suku Sunda adalah bagian dari republik gitu loh. Betul. Jangan ada yang justru menyangkut, mengkritisi atau justru melakukan penghinaan yang berpotensi terhadap suku. Ini kan memecah belah bangsa. Betul. Jadi kita tidak bisa biarkan tidak sesederhana itu dia minta maaf. Silakan minta maaf, nanti diajukan di proses hukum, yaitu di majelis hakim saja. Itu saja. Baik. Bang, bang, bang. Hari ini alhamdulillah laporan resmi telah terbit dan diterima. Terbit laporan polisinya, berikut tanda terima berkas laporan polisinya. Nomor polisinya? Ya. Ini pasal 28 ayat 2 terkait dengan ujaran kebencian terhadap suku, yang dimana ancaman pidananya yaitu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kami melaporkan hari ini di Polres Jakarta Selatan, lalu dengan terlapor adalah Resbob ya, di akun TikTok yang telah viral sejak semalam dan akun YouTube-nya, yang dimana juga beliau juga sudah mengakui atas perbuatannya dengan meminta maaf. Namun kami tegaskan bahwa permintaan maaf tidak sesederhana itu dan tidak menghapuskan suatu perbuatan pidana. Kami menyampaikan peristiwa hukum ini untuk ditindaklanjuti secara hukum, karena ini adalah negara hukum, tentu perlu dilakukan proses hukum sehingga ini dapat menimbulkan efek jerah. Nah, lalu berikut tadi barang bukti atau videonya juga telah kami sampaikan kepada unit pelaporan dan telah kami bicarakan dan sampaikan kepada penyidik, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Polres dengan memanggil para pihak. Dan kami juga tadi mengusulkan saksi Teteh Dinar Miswari alias Dinar Kendi sebagai saksi dalam menyampaikan nanti keterangannya, di mana beliau juga merupakan suku asli Sunda yang merasa harkat dan martabatnya merasa direndahkan. Dan pada hari ini yang menjadi pelapor adalah adik kandungnya, Beni Sihabudin Sogir, yang dimana Beni ini juga merupakan genetika keturunan dan asli kecil berpendidikan di Sunda gitu. Bang, yang dilaporkan ini akunnya atau orangnya, Bang? Akunnya sekaligus figurnya. Tentu dalam akun itu yang subjek hukumnya kan yang berbicara adalah pelaku, yang dimana beredar namanya itu Adimas itu ya, sosok figur itu. Nah, tadi telah kita sampaikan juga sosok figur itu. Oke. Ya Bang Benny melihat banyak banget juga yang ngelaporin si Resmob ini, contohnya KDM, terus juga orang Sunda asli juga melaporkan hal tersebut. Bang Benny sebagai orang Sunda asli gimana mungkin menanggapi hal tersebut, Bang? Oh, bagus dong, semakin banyak orang yang melaporkan artinya sangat bereaksi itu kan. Setiap ada aksi itu ada reaksi gitu. Terutama di Jawa Barat itu udah pasti banget gitu loh, terutama di Bandung kan. Gitu. Yang kedua, yang dari Jakarta mungkin karena saya tinggal sekarang di Jakarta, ya, kemungkinan saya sih paling pertama ya mungkin di Jakarta ini yang melaporkan Resbob ini gitu ya. Gitu sih. Pertama kali melihat video ini? Kemarin sih hari Kamis sebenarnya gitu kan. Lihat videonya, kebetulan kita lagi di Jakarta Selatan juga, makanya saya laporkan di Polres Jakarta Selatan aja gitu. Cukup geram dan sangat emosi nggak sih Bang ketika pertama kali melihat video tersebut, Bang? Oh sangat dong, dan itu menurut saya sih udah bawa ras itu kan menurut saya perbuatan yang tidak terpuji ya. Apalagi anak muda dengan kurang pantas lah menurut saya, gitu aja sih. Gitu. Artinya bakal tetap ditindaklanjutin ya Bang, tanpa dicabut atau restorasi justice jika dia juga minta maaf gitu. Pokoknya lanjut pokoknya. Silakan dia sekarang kan lagi bikin klarifikasi, minta maaf segala macem. Nah, nanti kita gitu lagi gitu loh, minta maaf, habis bikin ulah minta maaf, enggak lah, kita harus jalani hukum yang ada di
negeri kita ini gitu. Selain kamu juga, Kang Sule juga ikut geram sama statementnya atau kata-kata yang dilontarkan oleh Risma. Iya sih, cukup geram dalam kata-katanya itu kan itu bahasa binatang ya gitu maksudnya, bahasa binatang dan semua gitu loh. Maksudnya kalau kamu ada masalah sama orang gitu loh maksudnya, ya selesaikan aja secara internal gitu loh. Jangan bawa-bawa semua orang Sunda gitu loh. Dalam menurut saya. Ini Itu bukan, harus. ini bukan pertama kali, sebelumnya juga pernah dilaporkan oleh Zize. Iya, Polda. saya lihat sih, lihat dari ke belakang dilaporkan di Polda Metro Jaya dugaan Di Mabes. Dilaporkan. Mabes ya. Ya, saya nggak tahu sih kalau masalah itu. Tetapi ini anak ini kan waktu itu juga saya lihat titik recordnya kan itu lagi dia mabok segala macem. Nggak peduli lah dia lagi mabok atau apa. Yang penting ini yang kata mulut dia ya harus dipertanggungjawabkan aja sih gitu aja sudah. Berarti nanti Teh Dina sendiri akan menjadi saksi saat pemanggilan. Ya, betul. Kami juga sudah usulkan dari LBH, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, lalu bersama adiknya tadi, menyampaikan kepada penyidik, yaitu ada 2 orang figur yang akan kami ajukan, dan tadi namanya sudah diajukan, yaitu pertama Aidinar Miswari alias Dinar Kendi, lalu Jineb Al-Harbi, itu akan sebagai saksi, dan para pihak nanti mungkin kita juga akan ajukan saksi-saksi tambahan, yaitu figur-figur yang memang di TikTok ada berseliweran, telah ada gejolak-gejolak ya, telah ada beberapa sekelompok orang juga yang melakukan demo dan sebagainya, itu nanti kami telusur untuk diajukan sebagai saksi. Namun perkara tindak pidana ini kami juga cukup heran ya terhadap subjek hukum terlapor ini, karena berdasarkan rekam jejak anak ini kok berulang kali melakukan hal-hal komunikasi yang tendensius, negatif. Kami sayangkan itu terjadi. Kami harapkan ini bukan sekedar gimmick untuk cari viral anak ini. Kami ini sakit hati sekali masyarakat Sunda, suku asli Sunda. Apalagi dia ini seharusnya pelajaran penting, dia pernah mengalami proses hukum, ya kan? Dilaporkan oleh Ajija Salsa. Seharusnya itu menjadi momentum dia memperbaiki diri, baik lisan dan perbuatan. Tapi kok ini diulangi lagi? Artinya sepertinya kata maaf itu bukan suatu hal yang harus dikabulkan, sehingga kita secara psikologis dia akan berubah. Sepertinya dia tidak akan berubah karena dia terus mengulangi lagi gitu loh. Ini justru malah lebih besar. Bukan hanya subjek hukum pribadi tetapi juga mengenai suku. Jadi kami dukung langkah Polres Jakarta Selatan untuk memproses dan segera tetapkan periksa anak ini sebagai tersangka dan dipidanakan. Oke. Barang buktinya apa aja, Bang? Barang buktinya ada video, ada screenshot, Boleh lihat, Bang? ya, ada screenshotnya ya. Dia ngomong di mobil. Ya, yang beredar-beredar nih, ini di mobil, ya. Dia bicara di dalam mobil, ya. Oke. Ya. Selain itu ada lagi, Bang? Dan kami tadi juga sampaikan juga dalam bentuk video dokumen elektronik ya, sudah disampaikan, dan nanti secara judicial, secara resmi kami akan sampaikan di BAP ya, gitu. Oke, Bang Benny, terakhir mungkin ada yang Benny sampaikan Bang terhadap Resmo Bang. Gimana Bang? Ya kedepannya sih lebih baik lagi aja ya. Kalau mau nyari viral, kalau kamu menjadi tim kreator, tolonglah cari keviralan itu yang tidak menyakiti Yang edukasi lah, ras, yang positif. agama, itu kan nggak boleh gitu loh. Iya. Carilah viral kayak orang-orang lain Iya. gitu loh, yang lucu, kan banyak gitu, nggak harus Yang menghina, gitu, nggak usah lah gitu aja sih. gitu. Bang, tegaskan lagi, Bang, pasalnya dan ancaman hukum. Pasalnya yaitu 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu terkait dengan ujaran kebencian terhadap suku, sara, yang dimana ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Gitu. Itu pasal yang tadi diterapkan. Gitu. Oke. Oke, makasih Bang. Ya, dah. Terima kasih. Bang, Taruh bang. Oke. Belum bang, apa? Udah ya. Alino kok nanti pakai namanya? Ayo kan.